Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Halo para sahabat pembudidaya ikan, ada banyak sekali cara dan berbagai cara telah dilakukan oleh para pembudidaya ikan untuk menjaga kestabilan dan kualitas air pada kolam. Salah satu contohnya seperti membuat filter, membuat sirkulasi, menggunakan aerator, dan lain sebagainya. Tapi selain menggunakan media yang dimaksud, ternyata untuk meningkatkan kualitas air pada kolam juga bisa dilakukan dengan cara memberikan terapi tanaman pada kolam, yakni dengan cara memasukkan tanaman tersebut ke dalam kolam. Nah, melalui video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai 3 tanaman yang dapat membantu memperbaiki kualitas pada air kolam. Tapi sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar kami lebih semangat lagi membangun channel ini dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam hal budidaya ikan. Buah-buahan yang bernama pisang ini memang sudah tak asing lagi di telinga kita. Tumbuhan yang berukuran besar dengan daun yang memanjang ini memiliki batang yang bersifat lunak dan panjang. Kemudian buah dari pisang ini juga bisa dikonsumsikan langsung untuk dimakan dan sering juga dimanfaatkan untuk membuat gorengan maupun kue, untuk dijual maupun untuk dikonsumsi kembali. Dan untuk mencarinya pun juga tidaklah susah. Namun di balik itu semua, ternyata batang dari pisang ini juga memiliki khasiat tersendiri dalam hal budidaya ikan. Khasiat dari pisang ini terletak pada bonggol dari batangnya, karena bonggol dari batang pisang ini memiliki getah yang dapat menurunkan pH pada air. Selain daripada itu, serabut dari pelepah pisang ini juga bisa dilakukan fermentasi untuk dijadikan sebagai pakan untuk ikan nila. Untuk menjaga kualitas air pada kolam ikan dengan cara menurunkan pH pada air, menggunakan bonggol dari batang pisang ini, caranya juga cukup mudah. Pertama, kita potong bonggol dari batang pisang ini hingga berukuran 1-2 cm, kemudian masukkan bonggol yang sudah dipotong tersebut ke dalam jaring. Tujuannya agar bonggol dari batang pisang ini lebih teratur jika dimasukkan ke dalam kolam, dan selanjutnya, rendamkan jaring yang sudah diisikan bonggol dari batang pisang tersebut ke dalam kolam. Kemudian diikat. 2. Padi. Ternyata padi yang kita temui dan berasnya yang kita jadikan sebagai makanan pokok ini, ternyata juga memiliki khasiat tersendiri dalam hal budidaya ikan. Selain jeraminya yang bisa kita gunakan sebagai pakan untuk ikan, ternyata juga bisa dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kualitas air pada kolam. Cara penggunaannya juga tidaklah susah, kita cukup menjemur jerami dari padi ini selama kurang lebih 5 hari, hingga benar-benar kering. Kemudian ikat jerami tersebut dalam jumlah kecil, lalu masukkan ke dalam kolam. Setelah sekitar seminggu jerami ini dimasukkan ke dalam kolam, renik dari jerami ini nantinya akan menjadi pakan alami untuk ikan serta sebagai media penumbuh plankton. 3. Enceng gondok. Tanaman air yang sering kita temui di sungai, di rawa-rawa, atau di tepi danau ini, juga dikenal dapat menyerap kotoran yang ada di dalam kolam, sehingga air dapat menjadi lebih bersih. Selain daripada itu, enceng gondok ini juga dapat menaungi kolam dari sinar matahari langsung sehingga suhu air pada kolam relatif menjadi lebih stabil. Kemudian untuk cara penggunaannya juga sangat mudah, yaitu dengan cara cukup menanamkannya saja pada kolam. Namun perlu untuk diketahui, proses pembiakan dari tanaman enceng gondok ini cukup cepat, sehingga jika populasi dari tanaman ini sudah mulai banyak atau mulai menutupi kolam, maka segera diangkat dan dibuang atau dipindahkan tempat lain. Nah, itulah informasi